Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dinda, mahasiswa PMM Umpri kelas 4G PGSD. Di sini saya akan memaparkan jurnal yang berkaitan dengan karangan argumentasi, yaitu pada mata kuliah pembelajaran Bahasa Indonesia kelas tinggi dengan dosen pengampu Ibu Siti Nurhayati MPD. Baiklah, jurnal ini berjudul Pembelajaran Keterampilan Menulis Karangan Argumentasi yang dilakukan pada studi kasus di kelas 10 Tata Busana Butik di SMK Negeri 4 Sukoharjo dengan peneliti yaitu ada Ibu Yuni Ambarwati, Ibu Andayani dan juga Ibu Ani Rahmawati, mahasiswi Universitas 11 Maret. Baiklah, pada bagian abstrak ini penulis menyajikan ataupun menyampaikan tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui perencanaan pembelajaran yang disusun oleh guru. Yang kedua, untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran keterampilan menulis karangan argumentasi. Yang ketiga, untuk mengetahui kendala-kendala yang timbul dalam pembelajaran menulis karangan argumentasi. Dan yang keempat, untuk mengetahui bagaimana cara ataupun upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam menulis karangan argumentasi. Dan pada penelitian ini juga merupakan penelitian kualitatif dengan kata kunci yaitu ada pembelajaran, menulis, dan karangan argumentasi. Baiklah, bagian selanjutnya yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini berisi bahwa keterampilan menulis merupakan suatu keterampilan yang penting bagi setiap siswa, terutama pada siswa di tingkat SMK. Karena SMK merupakan sekolah vokasi yang mengutamakan keterampilan dalam menulis. Oleh karena itu, peneliti melakukan pengajaran dan juga melakukan pelatihan untuk mengasah keterampilan menulis bagi anak-anak SMK tersebut, terutama pada keterampilan menulis karangan argumentasi. Selanjutnya, dijelaskan oleh Iskandar Wasid dan Sunendar bahwa dibandingkan dengan 3 kemampuan berbahasa yang lain, kemampuan menulis lebih sulit dikuasai bahkan penutur asli bahasa yang bersangkutan sekalipun. Menulis merupakan keterampilan berbahasa yang paling kompleks, berbeda dengan bahasa lisan. Dalam bahasa tulis terdapat tata cara penulisan atau ejaan di samping aspek tata bahasa dan kosakata. Dengan kata lain, dalam ragam bahasa tulis, penulis dituntut untuk memperhatikan adanya kelengkapan unsur tata bahasa seperti bentuk kata ataupun susunan kalimat, ketepatan pilihan kata, kebenaran penggunaan ejaan, dan penggunaan tanda baca dalam mengungkapkan ide. Nah, selain itu juga pada bagian pendahuluan ini peneliti menegaskan bahwa lebih difokuskan pada suatu keterampilan berbahasa, yaitu keterampilan menulis karangan argumentasi. Jadi di sini peneliti hanya fokus pada kegiatan meningkatkan keterampilan menulis karangan argumentasi pada siswa SMK Negeri 4 Sukoharjo. Dan itu juga berdasarkan hasil observasi, siswa mengalami kesukaran dalam menulis argumentasi karena kurangnya wawasan mengenai hakikat argumentasi itu sendiri. Pada pembelajaran menulis karangan argumentasi, siswa juga mengalami kesulitan dalam mengungkapkan suatu pendapat mereka karena terbatasnya pengetahuan yang dimiliki siswa mengenai topik permasalahan yang menjadi sumber dalam menulis karangan argumentasi. Dan itu juga peran guru di sini dalam meningkatkan pemahaman mereka sangatlah penting. Jadi kalau gurunya tidak memberikan pemahaman tentang karangan argumentasi ini, maka para siswa pun akan sulit untuk membuat karangan argumentasi. Selain itu juga pada standar kompetensi di SMK bahwa pada bagian bahasa Indonesia SMK kelas 10 salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki siswa yaitu menulis gagasan untuk mendukung suatu pendapat dalam sebuah paragraf argumentasi. Berdasarkan kompetensi dasar tersebut, pembelajaran menulis karangan argumentasi penting dilakukan dan diajarkan di SMK.
Kemudian, Slamet juga menjelaskan pengertian karangan argumentasi, yaitu ragam wacana yang dimaksudkan untuk meyakinkan pembaca mengenai kebenaran yang disampaikan oleh penulisnya. Tujuan penulisan argumentasi adalah meyakinkan pembaca atas pendapat yang dikemukakan, maka penulis akan menyajikan secara logis, kritis, dan sistematis bukti-bukti yang dapat memperkuat keobjektifan dan kebenaran yang disampaikan sehingga dapat menghapus konflik yang ada dan keraguan pembaca terhadap pendapat penulis. Di tingkat SMK ini kemampuan menulisnya sangat rendah. Oleh karena itu perlu adanya pembelajaran dan juga pengajaran oleh guru untuk meningkatkan keterampilan menulis, terutama pada menulis karangan argumentasi. Sambodo dalam penelitiannya menjelaskan bahwa keterampilan menulis karangan argumentasi perlu dibekalkan kepada siswa dengan maksud agar siswa mampu mengungkapkan informasi secara jelas, logis, dan sistematis sesuai dengan konteks dan juga situasi. Baiklah, selanjutnya metode penelitian. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif dan dengan pendekatan studi kasus. Dilengkapi dengan teknik pengambilan sampel dalam penelitian yaitu dengan teknik pure positive sampling. Kemudian teknik pengumpulan data ini digunakan juga dalam penelitian yaitu ada observasi, wawancara mendalam, dan juga angket. Untuk mengkaji validasi data digunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi metode. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif 4 komponen, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian dan pembahasan dideskripsikan sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan pembelajaran keterampilan menulis karangan argumentasi yang dilakukan oleh guru bahasa Indonesia sesuai KTSP. Kedua, pelaksanaan pembelajaran keterampilan menulis karangan argumentasi yang dilakukan oleh guru bahasa Indonesia sesuai KTSP. Yang ketiga, kendala-kendala yang timbul dalam pembelajaran keterampilan menulis karangan argumentasi. Dan yang keempat, upaya-upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi kendala-kendala dalam pembelajaran keterampilan menulis karangan argumentasi, di mana hasil tersebut dibahas sebagai berikut. Baiklah, pada pembahasan pertama yaitu perencanaan pembelajaran keterampilan menulis karangan argumentasi yang dilakukan oleh guru bahasa Indonesia sesuai dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Rencana pembelajaran pada hakikatnya merupakan perencanaan jangka pendek untuk memperkirakan kegiatan apa yang akan dilakukan pada suatu pembelajaran yang terdiri dari silabus dan juga RPP, di mana pada silabus ini harus memuat minimal 6 komponen utama, yaitu ada standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, materi standar, standar proses, dan juga standar penilaian. Selain silabus, RPP juga harus dibuat berdasarkan silabus yang telah ditetapkan dan juga dirancang dan disepakati oleh MGMP. Perencanaan pembelajaran membutuhkan kerja keras dan juga harus membutuhkan kerja keras yang sangat maksimal untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran agar dapat meningkatkan ataupun tercapainya tujuan pembelajaran sebagai bentuk profesionalitas guru. Kemudian pada kegiatan ini juga guru menggunakan media, yaitu ada buku, kemudian ada PowerPoint dan teks argumentasi untuk melatih para siswa untuk membuat ataupun dalam menulis karangan argumentasi. Pembahasan kedua yaitu tentang pelaksanaan pembelajaran keterampilan menulis karangan argumentasi yang dilakukan oleh guru bahasa Indonesia sesuai dengan keterampilan tingkat satuan pendidikan.
di mana pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan awal, inti, dan juga akhir. Berdasarkan pengamatan peneliti, unsur-unsur yang membangun dalam pelaksanaan pembelajaran keterampilan menulis keterangan argumentasi pada siswa kelas 10 SMK Negeri 4 Sukoharjo meliputi materi, media, metode, dan juga evaluasi. Dalam pembelajaran keterampilan menulis karangan argumentasi, materi yang termasuk konsep adalah berupa struktur karangan argumentasi dan konjungsi dalam karangan argumentasi. Pada pembelajaran keterampilan menulis karangan argumentasi tersebut, materi yang termasuk prinsip adalah jenis-jenis karangan argumentasi dan karakteristik karangan argumentasi. Pada pembelajaran keterampilan menulis karangan argumentasi, materi yang termasuk prosedur adalah langkah-langkah dalam menulis karangan argumentasi dan langkah-langkah dalam menyunting suatu karangan argumentasi. Metode yang digunakan dalam pembelajaran menulis karangan argumentasi ini yaitu penugasan, diskusi, tanya jawab, dan juga ceramah, di mana pada kegiatan penugasan ini, pembelajaran keterampilan menulis karangan argumentasi, guru memberikan tugas berupa kegiatan berdiskusi, pola pengembangan paragraf yang digunakan dalam karangan argumentasi. Lalu pada diskusi, pada pelaksanaannya pembelajaran keterampilan menulis karangan argumentasi ini, guru menginstruksikan siswa untuk berdiskusi pola pengembangan paragraf yang digunakan dalam karangan argumentasi. Selanjutnya, menyebutkan contoh topik yang dapat disusun menjadi sebuah paragraf argumentasi, kemudian mengembangkan topik suatu bacaan menjadi paragraf argumentasi, dan selain itu juga pada pertemuan yang akan datang atau di pertemuan kedua, guru membentuk kelompok diskusi untuk memecahkan topik yang akan dibagi pada anak-anak tersebut. Berikutnya, kegiatan tanya jawab. Pada kegiatan ini, pembelajaran keterampilan menulis karangan argumentasi, guru telah melaksanakannya metode tanya jawab, yaitu dengan memberikan pola, memberikan pertanyaan yang kemudian para siswa dapat menjawabnya secara berebut atau setiap anak diusahakan untuk menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh guru. Kemudian ceramah. Pada bagian ceramah ini, pelaksanaan pembelajaran keterampilan menulis karangan argumentasi, guru menggunakan metode ceramah ketika mengajar. Hal ini ditunjukkan pada kegiatan guru menjelaskan struktur paragraf karangan argumentasi, ciri-ciri karangan argumentasi, dan juga jenis-jenis paragraf argumentasi. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi yang dilakukan guru dapat berupa penilaian proses dan juga hasil. Pada pelaksanaan pembelajaran keterampilan menulis karangan argumentasi, penilaian proses dilakukan guru ketika kegiatan berdiskusi berlangsung, dan penilaian hasil berupa portofolio, yaitu karya peserta didik dalam membuat suatu karangan argumentasi. Pembahasan ketiga yaitu tentang kendala-kendala yang timbul dalam pembelajaran keterampilan menulis karangan argumentasi. Pelaksanaan pembelajaran keterampilan menulis karangan argumentasi di SMK 4 Sukoharjo pada kelas 10 sesuai dengan perencanaan yang telah disusun sesuai peraturan pemerintah. Namun, pada pelaksanaannya masih ada beberapa kendala yang timbul. Kendala yang timbul berasal dari guru dan juga siswa. Kendala yang dialami guru dalam pelaksanaan pembelajaran keterampilan menulis karangan argumentasi diantaranya yaitu siswa, materi bahan ajar, metode, dan juga media. Kendala pertama yaitu respon siswa terhadap pembelajaran keterampilan menulis karangan argumentasi ini dikatakan negatif, artinya banyak siswa yang beranggapan bahwa menulis merupakan kegiatan yang sulit. Hal tersebut berpengaruh pada minat pembelajaran keterampilan menulis karangan argumentasi
sehingga siswa kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran berlangsung. Lalu kegiatan ketiga atau kendala ketiga yaitu dalam pembelajaran keterampilan menulis karangan argumentasi ini, kendala yang dialami guru terletak pada penerapan metode diskusi kelompok, di mana pada metode ini pada kenyataannya tidak semua siswa yang menjadi anggota kelompok itu ikut aktif dalam kegiatan diskusi kelompok. Hanya sebagian saja yang aktif dalam berdiskusi, sehingga ada beberapa siswa lainnya yang hanya menyimak tetapi tidak ikut serta dalam kegiatan berdiskusi. Hal ini terjadi karena siswa tidak dapat mengorganisasikan kelompoknya dengan baik. Kemudian kendala keempat yaitu media berfungsi sebagai tujuan instruksi, di mana informasi yang terdapat dalam media itu harus melibatkan siswa baik dalam benak atau mental maupun dalam bentuk aktivitas dunia nyata. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, pada pelaksanaan pembelajaran keterampilan menulis karangan argumentasi, guru menggunakan media, buku, dan juga teks, seperti teks berita, karena guru menggunakan buku dan materi-materi dalam bentuk teks, sehingga banyak siswa yang mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti tidak mengetahui tentang berita itu dan sebagainya, sehingga para siswa merasa sulit dalam memahami berita yang mereka bahas. Kemudian selain dari kendala dari guru, ada juga kendala dari siswa, yaitu siswa mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaan pembelajaran keterampilan menulis karangan argumentasi. Kendala yang dialami yaitu yang pertama, berdasarkan hasil pengamatan peneliti terhadap pelaksanaan pembelajaran keterampilan menulis karangan argumentasi tersebut, salah satu kendala yang dialami siswa adalah kemampuan siswa dalam menuangkan ide atau dalam meluapkan ide yang dia miliki sangat kesulitan karena siswa merasa sulit dalam merangkai kata-kata dan karena mereka mempunyai keterbatasan pengetahuan yang mereka miliki serta rendahnya pemendaharaan kata yang mereka kuasai. Kemudian yang kedua, salah satu kendala dalam pembelajaran ini yaitu siswa belum memahami cara guru dalam menjelaskan materi argumentasi, di mana siswa masih merasa sulit walaupun guru sudah berusaha menjelaskannya dengan baik. Yang ketiga, berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa minat siswa dalam pembelajaran menulis masih sangat rendah. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang menunjukkan bahwa antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis karangan argumentasi ini sangatlah kurang, yaitu mereka tidak menikmati pembelajaran yang dilakukan. Siswa juga menganggap bahwa menulis merupakan suatu kegiatan yang sangat sulit, sehingga hal tersebut mengakibatkan para siswa tidak merasa nyaman dalam belajar dan mengakibatkan mereka sangat sulit untuk belajar dalam menulis karangan argumentasi. Pembahasan keempat yaitu tentang upaya-upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi kendala-kendala yang ditemui dalam pembelajaran keterampilan menulis karangan argumentasi. Guru harus mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul yang bersangkutan dengan kegiatan pembelajaran keterampilan menulis karangan argumentasi, sehingga dalam pelaksanaannya ketika menemui sebuah kendala maka guru mampu untuk mengatasinya sehingga tujuan dalam penelitian dapat tercapai dengan sebaik-baiknya, yaitu kita dapat mengetahui bahwa terdapat cara ataupun bagaimana kiat-kiat guru ataupun kiat-kiat peneliti ini dalam mengupayakan sehingga kendala-kendala yang timbul itu dapat teratasi dengan baik. Upaya-upayanya di antara lain yaitu yang pertama, guru membangkitkan semangat anak didiknya dalam belajar, terutama dalam belajar menulis karangan argumentasi. Yang kedua, guru menggunakan buku induk yang diterbitkan pemerintah sebagai sumber materi.
Namun buku tersebut belum mencakup materi secara luas, oleh karena itu guru perlu menjelaskannya dan menambahkan materi supaya lebih rinci dan juga siswa dapat mendapatkan pemahaman yang lebih luas lagi. Lalu yang ketiga, guru dapat mengatasi kendala penerapan metode diskusi kelompok, yakni dengan pemerataan pemberian tugas. Jadi setiap anggota kelompok itu diberikan tugas sehingga semuanya ikut aktif dalam kegiatan diskusi kelompok. Lalu yang keempat, upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi kendala-kendala media pada pertemuan pembelajaran yaitu dengan menggunakan LCD. Jadi tidak hanya memberikan PowerPoint saja, tapi juga guru menampilkannya di LCD sehingga seluruh siswa dapat melihat materi yang ada di dalam PowerPoint tersebut. Lalu, selain dapat mengatasi kendala pembelajaran yang dialami guru sendiri, guru juga harus bisa mengatasi kendala yang dialami siswa, yaitu pertama, guru mengoptimalkan media perpustakaan sebagai sarana menggali ilmu, di mana siswa dianjurkan untuk berkunjung ke perpustakaan dan membiasakan untuk membaca atau berliterasi sebelum memulai pembelajaran. Lalu yang kedua, upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi kendala yaitu dengan cara penyampaian materi kepada siswa dipersingkat dan diperjelas dengan bahasa yang lebih sederhana dan juga dilengkapi dengan penugasan. Karena anak didik akan merasa lebih mudah memahami pelajaran jika gurunya dapat menggunakan bahasa yang baik, yaitu bahasa yang mudah dimengerti oleh anak didiknya. Dan juga setelah memberikan pemahaman, guru boleh dan seharusnya memberikan tugas sebagai pemahaman mereka supaya dapat diketahui oleh guru apakah sudah paham atau belum pada peserta didiknya. Lalu yang ketiga, upaya yang dilakukan guru dalam mengatasi kendala yaitu dengan mengadakan diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini dapat memberikan kemudahan bagi siswa karena mereka akan saling bertanya dan juga saling mendiskusikan atas permasalahan yang terjadi. Lalu yang keempat, mereka dapat diberikan motivasi oleh guru terkait bahwa tidaklah sulit dalam menulis argumentasi jika mereka mengetahui step by stepnya dan mereka mengetahui tentang aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam menulis karangan argumentasi, sehingga semua kendala yang timbul dapat diatasi baik oleh guru ataupun oleh siswa, dan kegiatan menulis pun dapat berjalan dengan baik dan tidak ada lagi yang merasakan kesulitan dalam menulis karangan argumentasi. Bagian terakhir yaitu ada simpulan dan saran. Dari hasil temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa pertama, perencanaan pembelajaran keterampilan menulis karangan argumentasi yang dilakukan oleh guru bahasa Indonesia sesuai dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran keterampilan menulis karangan argumentasi yang dilakukan oleh guru bahasa Indonesia sesuai dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Ketiga, kendala-kendala yang timbul dalam pembelajaran menulis argumentasi ini dikelompokkan menjadi kendala untuk guru dan juga kendala untuk siswa. Lalu yang keempat, upaya-upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi kendala-kendala tersebut sudah ditemukan sehingga guru mampu mengatasi segala kendala-kendala yang ada dan dapat mencapai tujuan pembelajaran, sehingga para peserta didik dapat menulis karangan argumentasi dengan baik. Kemudian, berdasarkan uraian yang telah kita bahas, ada beberapa saran yang ditunjukkan kepada siswa, guru, dan juga kepala sekolah. Saran untuk siswa yakni mengubah persepsi siswa bahwa pembelajaran menulis itu menyenangkan, sehingga mereka akan merasa nyaman dan akan lebih mudah dalam memahami pembelajaran menulis karangan argumentasi ini. Selain itu juga, sebaiknya mengasah kemampuan dalam hal menulis dengan pembiasaan memperbanyak bacaan, kegiatan membaca, serta literasi di perpustakaan. Saran untuk guru yakni diharapkan mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi tidak hanya sekedar berdiskusi dan juga
penugasan, tapi guru harus bisa menciptakan lingkungan kelas yang menyenangkan sehingga anak didiknya mampu belajar dengan rasa nyaman dan aman. Lalu kemudian materi yang disampaikan sebaiknya berasal dari berbagai sumber referensi sehingga pengetahuan siswa tidak terbatas. Dalam pemilihan media, sebaiknya guru menyesuaikan dengan kondisi siswa. Jadi tidak hanya sekedar memilih media, guru juga harus memperhatikan bagaimana sifat dan juga karakteristik dari anak didik tersebut. Selanjutnya, saran untuk kepala sekolah yakni menyediakan fasilitas yang dibutuhkan siswa. Selain itu juga kepala sekolah juga harus memperhatikan perawatan-perawatan terhadap fasilitas yang sudah ada. Kinerja guru juga harus senantiasa dipantau seiring kemungkinan mungkin bahwa setiap guru harus bisa memberikan pembelajaran yang baik kepada setiap muridnya, sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Baik, sekian pemaparan jurnal yang berkaitan dengan karangan argumentasi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.